Halo Bro Dansis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, jadi sekarang tim Sapporo lagi ada project lagi nih, yaitu repaint motor Honda ADV. Nah, jadi sedikit cerita ya. Jadi motor Honda ADV ini adalah motor salah satu temannya Mimin Daniel, yang dimana kemarin baru aja mengalami musibah nih Bro Dansis. Itu musibah kecelakaan. Jadi sebetulnya kecelakaannya nggak terlalu parah, cuman ada beberapa spare part yang mengalami kerusakan nih Bro Dansis. Oh ya, mungkin ada beberapa hal yang Mimin bakalan kasih tahu ke Bro Dansis. Jadi untuk bagian bodi depan ini kita akan ganti menjadi spare part yang baru. Kenapa? Karena ya ini permintaan dari pemiliknya. Jadi pemiliknya itu pingin hasilnya benar-benar perfect gitu. Yang dimana kan ini kan udah terkikis banget ya. Mungkin pemiliknya itu pingin perfect banget, jadi akhirnya diganti dengan yang baru. Jadi untuk ini spare part yang bodi ini nggak akan terpakai, kecuali untuk bagian yang bodi belakang ya. Nah, untuk bagian bodi belakang ini masih bisa diselamatkan lah, relatif jauh lebih aman. Jadi akhirnya kita akan memperbaiki motor Honda ADV ini. Tapi memperbaikinya bukan menjadi seperti semula lagi ya, tapi ada perbedaan. Dan yang pastinya adalah super duper istimewa. Nah, ini kan awalnya warnanya tuh Majestic Red ya, atau merah Dove. Nanti kita bakalan rubah menjadi warna merah terbaik yang dimiliki oleh Mazda, yaitu Soul Crystal Red. Oke, mungkin Mimin nggak akan panjang lebar lagi. Jadi sekarang kita langsung eksekusi, mulai dari koreksi, repaint, finishing, dan pemasangan. Kira-kira seperti apa hasilnya? Ikuti terus videonya. Nah, oke Bro Dansis, setelah tadi kita melakukan proses koreksi, jadi sekarang kita bakalan naik ke proses pengecatan epoksi. Nah, jadi untuk epoksinya kita akan menggunakan 2K22 epoksi EP Primer Surfacer 2K. Sebelum kita gunakan, kita akan kocok dulu supaya epoksinya benar-benar tercampur, nggak ada yang ngendap. Nah, oke, setelah dirasa cukup, sekarang kita akan aktivasi. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita kocok lagi supaya hardener dengan epoksinya benar-benar tercampur dengan sempurna. Nah, Bro Dansis, untuk memastikan hardener dengan epoksinya sudah tercampur, cara memastikannya seperti ini nih. Ini cara sederhana ya. Nah, jadi ini dibuka dulu tombol hitamnya, lalu ditempelkan ke tembok atau seperti ini nih. Nah, kalau sudah tercampur, maka yang keluarnya tuh berwarna hijau. Tapi kalau bening berarti itu belum tercampur atau dalam arti belum teraktivasi. Jadi sekarang udah teraktivasi ya, udah aman ya. Sekarang kita akan langsung aplikasikan ke spare part Honda ADV ini. Yuk. Oh ya, jangan lupa nih, pada saat proses pengecatan, terutama di ya mungkin semua step lah ya, semua step. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini suka lupa nih kalau misalkan repaint, body, bagian dalamnya ini suka terlewatkan, ya kan? Pasti fokus ke bagian luar. Nah, kenapa bagian dalam ini harus dicat juga atau harus kena cat juga? Karena waktu saat dipasang body ini, nah jika bagian dalam ini atau bagian belakang spare part ini tidak terkena cat, terus dipasang ke motor, alhasil hasilnya tidak akan maksimal. Kelihatannya itu mungkin bisa dibilang kurang ya. Jadi harus benar-benar semua
bagian ini, bagian sisi-sisi ini atau samping atau bagian dalam ini benar-benar tertutupi oleh cat atau epoksi itu, bro dan sis. Nah, sebelum kita semprotkan, untuk memastikan tidak ada debu seperti ini, kita semprotkan dulu. Kalau nggak ada kompresor gimana, Min? Ya kalau nggak ada tinggal lap aja, bro dan sis. Dan pastikan lapnya benar-benar bersih ya, nggak ada bekas obat poles ataupun kotoran-kotoran minyak. Nah, untuk proses epoksi ini udah selesai nih, bro dan sis. Hasilnya setelah penyemprotan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini bisa kering kurang lebih ya nunggu sampai 3 jam lah. Sesudah 3 jam ini baru boleh lanjut ke proses sanding sebelum masuk ke proses warna dasar. Nah, bro dan sis mungkin bisa lihat ya, hasil dari epoksi 2K22 ini mulus banget, bro dan sis. Jadi waktu proses sanding itu nggak menyulitkan, bro dan sis, hanya butuh amplas nomor 1000 aja. Mantap ya. Oke, sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar kering dulu. Setelah itu kita langsung lanjut ke proses sanding. Nah, setelah kita melakukan proses amplas terhadap primer, nah ini kan udah mulus banget nih ya. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke proses pengecatan warna dasar 1 menggunakan M81 Special Silver sebelum kita naik ke warna dasar kedua, yaitu ground coat. Yuk langsung aja kita aplikasikan. Nah, bro dan sis, jadi tadi Mimin baru aja melakukan proses epoksi pada spare part Honda ADV yang masih baru ini nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya nih, Min, emang spare part sebaru itu emang wajib banget ya pakai epoksi? Nah, jadi sebetulnya semenjak ada epoksi 2K ini, kita lebih merekomendasikan pakai dulu epoksi, bro dan sis. Karena apa? Karena kan epoksi ini sebagai mungkin kalau misalkan bahasa sederhananya mah fondasi. Nah, jadi sebagai fondasi sama aja kayak rumah. Rumah kan butuh fondasi ya. Kalau misalkan nggak ada fondasinya mungkin nggak bisa bertahan lama. Nah, begitupun juga dengan cat. Kita harus berikan dulu fondasi supaya cat yang ada di atasnya itu bisa bertahan lebih lama, bro dan sis. Kurang lebih seperti itulah kenapa kita ini lebih merekomendasikan menggunakan epoksi terlebih dahulu. Jadi gitu, bro dan sis. Nah, mungkin untuk spare part yang satu ini epoksinya berbeda ya dengan spare part yang lainnya. Untuk spare part yang lainnya itu kita menggunakan epoksi 2K22, sedangkan untuk yang ini kita menggunakan epoksi 2K13. Min, emang nggak akan berpengaruh ke hasil warnanya? Mimin rasa sih nggak akan berpengaruh. Karena apa? Soul Crystalline itu memiliki warna dasar 2, bro dan sis. Yang pertama kan M81 Special Silver. Terus yang kedua adalah GC
ground coat soul crystal red. Jadi warna epoksinya itu udah pasti tertutup oleh warna dasarnya tersebut. Jadi nggak akan berpengaruh dengan hasil dari atau hasil akhir warna utamanya. Kurang lebih begitu bro dan sis. Jadi GC01 ini udah Mimin diamkan kurang lebih 1,5 jam, dan sekarang kondisinya udah keringkan jari ya. Oh, tekan yang kencang 5 detik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, aman, nggak ada bekas tapak jari atau sidik jari ya. Nah, kalau udah kondisi kayak gini, boleh nih lanjut ke step selanjutnya. Nah, untuk step selanjutnya di spare part ini adalah step pengecatan warna utama. Nah, untuk warna utamanya kita akan menggunakan UCT01. Nah, ini dia nih, UCT01 Ultra Candy Red. Oke, sekarang kita langsung aja aplikasikan UCT01. Nah, bro dan sis, setelah kita diamkan dan keringkan, ini kurang lebih sudah dikeringkan selama 2 hari. 2 hari karena terpotong hari Minggu kemarin. Nah, kurang lebih hasil warnanya seperti ini nih bro dan sis. Beh, cantik banget ya warna merahnya. Nah, ini kondisinya udah bener-bener kering. Udah keringkan jari banget nih. Tuh, sama sekali nggak ada bekas sidik jarinya. Nah, udah aman kan? Nah, kalau kondisinya udah seperti ini udah bisa nih naik ke finishing clear. Oh ya, ngomongin finishing clear, kita untuk finishing clear body ADV ini kita akan menggunakan clear yang lagi kita develop nih, yaitu clear 3K. Sedikit info nih tentang clear 3K ini ya. Jadi clear 3K ini punya lifetime yang bisa dibilang cukup pendek. Jadi setelah diaktifasi, umurnya itu atau harus habisnya itu kurang lebih di waktu 20 menit. Jadi 20 menit itu harus benar-benar habis. Kalau misalkan nggak habis, ya ini udah pasti kering. Kurang lebih gitu bro dan sis lah ya. Jadi sekarang kita langsung aja clear dulu menggunakan 3K81 HS ini. Yuk. Nah bro dan sis, jadi untuk proses finishing clearnya menggunakan clear cut 3K81 ini udah selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini hitungannya berarti 2 lapis ya, mantep banget ya. Nah ini Mimin selesai nge-clear itu berarti kurang lebih jam 14.40. Nah nanti kita akan
update proses pengeringannya, kira-kira secepat apa nih proses pengeringannya. Oke Bro dan Sis, penasaran kan? Ikuti terus videonya. Nah Bro dan Sis, setelah tadi Mimin melakukan proses finishing clear menggunakan 3K81, nah ini kan udah didiamkan kurang lebih selama 40 menit Bro dan Sis ya. Tadi kan Mimin baru selesai nge-clear itu jam 14.40, sekarang jam 15.21 tuh ya. Berarti kurang lebih udah 40 menitan lah. Nah untuk kondisinya kurang lebih seperti ini nih. Udah keras banget nih. Nah, 40 menit. Wis, udah kering Bro dan Sis. Kalau keringnya kayak gini sih udah siap pasang nih kayaknya nih. Mantep banget ya. Nah, mantap banget lah clearnya nih. Ini kan kalau misalkan clearnya kering secepat ini, mungkin Bro dan Sis yang buka jasa pengecatan bisa cepet-cepet gajian nih Bro dan Sis, bener nggak? Nah ini juga sama nih, spare part yang satunya lagi udah kering dan glossinya pun berani adu ya, mantap ya. Cuman ya masih ada sih kulit jeruk, tapi itu bisa dihilangkan menggunakan poles aluminium 2-1. Terus yang satunya lagi, nah ini untuk bagian depan ya. Glossinya mantap ya. Nah, untuk kulit jeruk masih ada lah sedikit-sedikit gitu. Nah kurang lebih itu Bro dan Sis untuk performa dari 3K81 ini. Jadi selain karena proses pengeringannya yang cepat, 3K81 ini juga glossinya berani adu, ya nggak? Oke Bro dan Sis, kita akan masuk ke proses poles aluminium 2.1. Dan setelah itu kita langsung pasang. Kira-kira hasilnya seperti apa setelah dipasang di motor Honda ADV? Penasaran kan? Ikuti terus videonya. They try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the fake, and I swear that I'll always stay real, something they never did. Oh, they saying that I'm up next. I told them that I'm up now. Promise I came for the next. I'm needing honeys on honeys, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best, and that's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really done waiting. I swear that I came for the crown. You should go ahead and write over. I was in a 4, leveled up to the Rover. Feeling like Blake, I'ma put him on a poster. I don't really play when it come to my checks. I've been in the gym, so you know I gotta flex. If I shoot a shot, then it's gonna be a wet dog. I'm coming for these meals, I ain't taking no less. Yeah, I ain't really taking no less. Now they tryna send me that text. I ain't hit them back. Nah Bro dan Sis, akhirnya proses pengerjaan motor Honda ADV miliknya teman Mimin Daniel udah selesai nih Bro dan Sis. Ini hasilnya.
Mantap banget kan bro dan sis, apalagi menggunakan warna merah jagoannya Mazda, yaitu Soul Crystal Red. Mantap banget ya warna merahnya ya. Nah, awalnya kan motor ini tuh waktu masuk ke workshop Sapporo itu ada beberapa spare part yang mengalami kerusakan. Contohnya di bagian bodi samping sebelah kanan. Nah, bodi samping sebelah kanan, bagian depan, terus bagian cover knalpot itu juga mengalami baret. Yang cukup parah sih di bagian ini, bagian lampu sen bodi depan, karena ada bodi yang bisa dibilang cukup lumayan parah lah, jadi patah ke dalam gitu. Nah, jadi akhirnya untuk bodi depan sebelah kanan ini kita beli baru dan langsung di repaint gitu bro dan sis. Jadi untuk kondisi saat ini itu udah pasti ya, karena udah keluar dari workshop Sapporo, udah pasti dijamin super duper istimewa banget. Oke, mungkin Mimin bakalan sedikit review lagi. Kira-kira Honda ADV ini diapain aja sih sama tim Sapporo? Yuk langsung aja kita review. Oke bro dan sis, mungkin secara keseluruhan untuk bodi yang di repaint itu sebagian besar bodi halusnya. Karena untuk bagian yang Delta Box ini, terus bagian bodi samping ini, itu nggak di repaint sama sekali. Jadi yang di repaint adalah bagian bodi halus, bodi depan kiri kanan, terus dasi, bodi belakang kiri kanan, dan juga spakbor. Sebetulnya untuk warnanya itu nggak berubah, masih tetap warna merah. Cuman untuk warna merahnya kita buat lebih istimewa lagi dari yang originalnya. Kalau yang originalnya kan ini merah Dove ya, atau bisa dibilang mungkin Majestic Red. Nah, untuk yang ini adalah Soul Crystal Red, yang dimana untuk step-stepnya untuk warna ini, yang pertama kita pasti epoksi dulu semua bagian bodinya, terus naik ke warna dasar menggunakan M81 Special Silver, lalu lanjut lagi ke warna dasar kedua menggunakan ground coat Soul Crystal Red. Nah, jadi penggunaan ground coat Soul Crystal Red itu adalah untuk menghasilkan warna Soul Crystal Red yang benar-benar istimewa. Dan selanjutnya setelah itu lanjut ke warna utama menggunakan UCT01 Candy Tune Red untuk menghasilkan warna Soul Crystal Red seperti ini. Dan gak lupa untuk finishingnya. Nah, untuk finishingnya ada yang spesial nih untuk kali ini. Jadi untuk finishingnya kita menggunakan clear yang lagi di develop untuk saat ini, yaitu 3K81 Clear Coat HS Extreme. Mantep banget ya. Mungkin buat bro dan sis yang nonton dari awal pasti tahu nih apa keistimewaan dari 3K81 ini. Nah, Mimin spill lagi sedikit ya. Kelebihannya cepet kering banget bro dan sis, dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam untuk bisa dipasang. Keren banget kan? Nah, ini cocok banget nih buat bro dan sis yang suka ngegarap project-project yang sat-sat banget. Nah, jadi tunggu aja tanggal launchingnya. Nah, selain bodi halus, yang di repaint adalah bagian cover knalpot. Karena waktu itu cover knalpot ini sempat ada baret-baretnya, terutama di bagian yang tengah ini nih. Ini ada ya sedikit penyok lah ya, penyok. Terus ini ada baret-baret juga. Dan oh ya, untuk warnanya bagian tengah ini kan awalnya silver ya. Jadi kita ganti menggunakan OH01 Matte Black Honda supaya look warnanya itu lebih sangar. Jadi warna hitam dipadukan dengan warna merah. Mantap banget bro dan sis. Nah, selanjutnya untuk bagian behel ini kita repaint lagi nih menggunakan OV02 Original Black Honda. Nah, awalnya kan ini sebetulnya masih sama-sama warna hitam sih. Cuman warna hitamnya itu udah lumayan agak sedikit kusem lah. Kusem. Jadi akhirnya kita repaint lagi supaya terlihat lebih fresh. Oh ya, untuk bagian bodi bawah ini nih, awalnya ini baret banget ya. Bagian sebelah ujung sini nih. Ini baret, terus kita perbaiki menggunakan original silver Honda. Nah, ini mirip banget nih dengan warna yang ada di bagian bodi samping ini ya. Jadi ya walaupun ini hasil repaint, tapi bro dan sis bisa lihat nih, warnanya mirip banget kan. Jadi seperti tidak di repaint bro dan sis. Nah, dan sekarang kondisinya udah mulus lagi dan terlihat lebih fresh banget. Oh ya bro dan sis, ada satu lagi nih, hampir lupa dibahas. Selain bodi halus yang di repaint menggunakan warna Soul Crystal Red, untuk bagian spakbor depan ini kita repaint lagi nih menggunakan warna M73 Metallic Black.
yang dilapis clear menggunakan 3K81. Sebetulnya masih mirip-mirip dengan warna originalnya, tapi untuk warna originalnya kan itu lebih ke warna OH01. Tapi karena tim Sapporo pingin ngebuat ini jauh lebih gelap, akhirnya kita timpa lagi menggunakan metallic black dan dilapis clear menggunakan 3K81. Beuh, mantap banget kan hasilnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bagian emblem. Nah, untuk emblem ini kita repaint lagi menggunakan warna hitam. Awalnya kan yang di belakang ini berwarna gold. Nah, kalau pakai warna gold sih mungkin kurang maco ya. Akhirnya kita repaint menggunakan warna hitam. Dan untuk step-stepnya, kita lapisi dulu menggunakan plastik primer. Terus lanjut ke K36 dashboard black supaya warnanya menjadi hitam seperti ini. Dan mungkin bukan hanya bagian emblem belakang, emblem depan pun di repaint juga. Jadi kelihatan sangar banget kan? Dan secara keseluruhan motor Honda ADV ini jadi jauh lebih sangar dan jauh lebih istimewa dibanding yang sebelumnya. Oke Bro Dansis, mungkin segitu aja untuk video kali ini dalam konten merepaint motor Honda ADV 160 ini. Semoga Bro Dansis yang nonton, apalagi dari awal, bisa terinspirasi untuk merepaint motor kesayangannya. Segitu aja untuk video kali ini. Sapporo, always innovating, always outstanding.